Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Kembali kita belajar ngaji hadis Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan yang berbahagia ini tentang kitab jihad, kitab perjuangan. Judul pagi hari ini adalah tentang larangan membunuh wanita dan anak-anak di dalam peperangan. Ya, saudaraku, muslimin dan muslimat dimanapun berada, sebelum bacaan sebuah hadis sebagai pengantar latar belakang mengapa Rasulullah SAW melarang membunuh wanita dan anak-anak. Ya, perkembangan senjata dalam ilmu militer ini semakin hari semakin canggih, ya. Dan mengingatkan kita kepada Perang Dunia Kedua. Ini ada satu senjata yang sangat dahsyat dan efeknya sangat luar biasa, yakni bom atom atau bom nuklir. Nah, larangan ini membunuh wanita dan anak-anak ini sesuai dengan kemanusiaan, tentu saja. Sesuai dengan prinsip humaniter Badan Perdamaian Dunia atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, ketika diperbolehkan membunuh wanita dan anak-anak, maka tentu saja penggunaan senjata-senjata pemusnah massal, senjata-senjata nuklir, senjata-senjata biologis, ini bisa dengan semena-mena tanpa ada batasan. Dan inilah yang barangkali perlu kita jadikan pegangan bagi negara, bagi persatuan negara-negara, negara-negara besar, negara-negara maju untuk mematuhi ketentuan ini berdasarkan hukum kemanusiaan dan lebih-lebih hukum Allah dan Rasulullah kita sebagai umat Islam. Saudaraku muslim dan muslimah dimana berada, hukum internasional modern, konvensi Jenewa, dan hukum perang internasional melarang membunuh non-kombatan. Jadi yang tidak tentara, yang tidak militer, ini dalam perangan dilarang untuk ikut ditembak, ikut jadikan sasaran. Kemudian melarang warga sipil, civilian, not army, ini untuk dijadikan sasaran tembak ataupun ledakan. Kemudian sekolah, rumah sakit, tempat ibadah, dan kata lain prinsip yang dibawa oleh Rasulullah SAW pada abad ke-7 ini menjadi standar etik perang modern. Dan dalam istilah perang itu ada sangat populer itu inter arma caritas. Dalam peperangan itu ada kasih sayang, dan kasih sayang kepada wanita dan anak-anak ini ada di dalam hukum Islam. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat berada, adalah sebuah hadis Bismillahirrahmanirrahim wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a imra'atan maqtulatan fi ba'di maghazi fa ankara qatlan nisa wasibyan. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW ra'a imra'atan, melihat seorang perempuan maktulatan yang terbunuh fi ba'dil maghazi, dalam beberapa peperangan. Kemudian fa'angkara qatalan nisa wasibyan. Beliau menyalahkan orang-orang yang membunuh para wanita dan anak-anak. Muttafaqun alaih. Ya. Saudaraku muslimin dan muslimat apa yang bisa kita ambil petik hikmah dari hadis ini? Benar. Kalaupun perang tidak bisa dielakkan, harus terjadi, maka pesan Nabi SAW janganlah membunuh wanita dan anak-anak. Nah, kalaupun harus membunuh karena wanita ini ada yang dilatih menjadi militer atau menjadi tentara wanita, polisi wanita, dan sebagainya, yang ikut menyerbu, melakukan tindakan penyerangan, maka lakukanlah tanpa menyiksa. Jadi membunuh wanita boleh, tapi tanpa menyiksa. Apa yang dianjurkan dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Muhammad ayat 4, yakni tebaslah lehernya. Karena itu
adalah cara tercepat untuk menghabisi nyawa seseorang. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada. Berikutnya, yang kedua, hal ini sesuai dengan hukum perang yang disepakati oleh United Nations, Persatuan Bangsa-Bangsa, hukum humaniter, hukum hak asasi manusia. Ini sesuai, jadi tidak boleh menyerang atau menjadikan sasaran wanita dan anak-anak. Selaku muslimin dan muslimat di mana berada, lebih jauh tentang mengapa tidak boleh membunuh wanita dan anak-anak ini, bayangkan saudara-saudara sekalian semuanya, apabila wanita dan anak-anak ini boleh dibunuh, boleh dijadikan sasaran, maka tentu saja tadi depan sudah saya aturkan, bom atom, bom nuklir, senjata pemusnah massal, bom kimia, senjata biologis, racun dan sebagainya, ini bisa jadi menjadi senjata pamungkas, senjata utama ketika sebuah negara ini berperang dengan negara yang lain. Nah, inilah yang kemudian dilarang dan dijadikan pegangan hari ini oleh Persatuan Bangsa-Bangsa di dunia ini. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat berada. Kemudian lebih jauh lagi, apa hikmah larangan bunuh wanita ini? Benar saja ada satu pertanyaan sederhana yang bisa saya sampaikan. Seandainya para kaum laki-laki ini diwajibkan berperang, wajib militer, kemudian terbunuh di medan peperangan, banyak menjadi anak-anak menjadi yatim, kemudian perempuan menjadi janda. Ini kalau tidak ada membunuh wanita, kalau wanitanya terbunuh, lantas siapa yang mengurus si anak-anak yatim yang ayahnya terbunuh di medan perang dan kemudian ibunya juga ikut terbunuh ini? Anak-anak yatim akan terlantar. Dan ini sama dengan membunuh mereka, si anak-anak ini secara kejam, secara perlahan-lahan. Ya. Berikutnya, saudaraku muslimin dan muslimat berada, inilah satu kebijaksanaan, prinsip kemanusiaan di dalam peperangan, dalam kitab jihad, bahasanya kita, umat Islam, ini seandainya terpaksa berperang, tidak bisa dielakkan lagi peperangan, maka janganlah membunuh wanita dan anak-anak. Sebab apa? Wanita ini secara kodrati adalah makhluk yang perlu dilindungi. Kemudian anak-anak ini adalah penerus kemanusiaan, penerus generasi. Dan kita bisa saksikan ketika masa Nabi, itu kaum kafir Quraisy, besar-besar kafir Quraisy yang dulunya memusuhi Rasulullah SAW di Taif, di Makkah. Ini sekarang hari ini besar-besar Islam, sahabat-sahabat besar Nabi Muhammad SAW berasal dari suku mereka, suku Taif, suku Quraisy. Ini menjadi Muslim, bahkan menjadi pembela Islam di garis depan. Jadi anak-anak ini belum tentu seperti generasi pendahulunya, seperti kakek neneknya, mereka punya latar belakang sendiri, punya masa depan sendiri. Nah ini jadi tidak boleh dibunuh anak-anak dan perempuan. Saudaraku, semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.